Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kembali kita lanjutkan ya. Sekarang kita pada halaman 58 berarti. Soal ringkasan penggunaan praktis. Ini adalah segmen terakhir dari bab pertama kurikulum prototipe untuk kelas 7. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Enak kan? Jadi bisa urut, bisa runtut. Oke, kita langsung saja bahas Joko. Joko memasang panel surya di atap rumahnya. Ini panel surya. Ini sudah musimnya sekarang. Jadi dengan panel surya seperti ini kita bisa dapat energi listrik gratis dari matahari. Panel suryanya yang bayar sama baterainya yang mahal masih ya. Kita lanjutkan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dia berpikir jika tenaga listrik yang dihasilkan melebihi kebutuhan, maka Joko tidak perlu membayar listrik. Iya betul, ya tidak perlu membayar listrik. Tapi tetap kayak gini ada maintenance-nya. Jadi kita hitung biaya awal, maintenance-nya dibagi, maksudnya dikonversikan dengan listrik itu masih murah mana. Ya. Pak Ali coba-coba hitung ternyata masih murah listrik. Jadi belum memutuskan masang panel surya seperti ini. Tabel ini menunjukkan tenaga listrik yang dibangkitkan, listrik yang dikonsumsi atau digunakan dan kelebihan surplus selama 24 jam. Surplus tenaga yang dibangkitkan, tenaga yang dikonsumsi atau digunakan ya. Jadi surplus ini kelebihan ya. Surplus ini bisa kita artikan kelebihan. Ini adalah tenaga yang dibangkitkan dengan tenaga yang dikonsumsi atau digunakan. Surplusnya berapa? Ya, durasi jam 0 sampai 2 ya. Tenaga yang dibangkitkan 0 kWh, tenaga yang digunakan 0,9, surplusnya minus. Jadi intinya masih menggunakan PLN. Tetapi dalam waktu 2 sampai 4 jam ya, tenaga yang waktu ke 0 sampai ke 2 mungkin dini hari, jadi dini hari belum bisa menghasilkan listrik ya, pagi jam 1 ya, jadi 0 tenaga yang digunakan. Nah di sini jam 2 sampai jam 4 ya, ini jam 2 masih nyalakan lampu ya. Jam 2 sampai jam 4 tenaga suryanya belum menghasilkan energi juga. Nah, tetapi juga tidak menggunakan tenaga, mungkin tidur ya jam segini, lampu semua dimatikan, surplusnya kok 0,6 minus. Nah, ini mungkin kurang ketik, ini harusnya 0,6 ya, lupa nggak diketik mungkin ini. Jadi tetap ada konsumsi daya walaupun tidur, mungkin ada lampu ini ya, lampu penerangan lampu tidur itu ya, atau mungkin daya habis di kabel juga bisa. Nah, ini bagaimana ini? Di sini tenaga yang dibangkitkan, memang ada beberapa titik yang belum diisi mungkin ini ya. Tenaga yang dibangkitkan 0,02 jam 4 sampai jam 6. Jam 6 pagi sudah mulai ada sinar matahari menghasilkan listrik sedikit, mungkin gitu maksudnya ya. Tapi ini malah belum. Wah, ini gimana? Mungkin masih ada yang rumpang di sini ya. Jadi tenaga yang dibangkitkan 0,02 padahal yang digunakan 0,8. Mungkin pertanyaannya di sini. Ada hari di mana energi listrik yang dihasilkan ada 0, jelaskan mengapa. Lengkapi tabel di atas. Ada lengkapi tabel di atas ya. Nah, ini tadi sudah kita jawab, ada hari di mana energi listrik dihasilkan adalah 0, jelaskan mengapa. Pada saat itu belum ada sinar matahari. Itu belum ada sinar matahari sehingga panel surya belum bisa menghasilkan listrik ya. Sehingga panel surya ini saya ginikan aja.
sehingga panel surya belum menghasilkan listrik. Belum menghasilkan listrik. Nah, lengkapi tabel di atas. Ini ada beberapa yang rumpang atau kosong, memang sengaja suruh melengkapi. Nah, seperti ini. Tenaga yang dibangkitkan adalah 0,02 padahal yang digunakan 0,8. Ini tetap 0,8 ya, dikurangi 0,02. Ingat ini 0,8 ya, tapi hasilnya minus nanti ya. Sebenarnya kan 0,02 dikurangi 0,8 ya, tetapi dalam menghitungnya tetap 0,8 dikurangi 0,02. 0,02 dikurangkan, ingat koma ini atas dan bawah harus lurus ya. Nah, di bawah, kalau di belakang koma ada angka, terus di sini boleh ada angka, terus di sini kita butuhkan angka, boleh kita masukin 0 ya. Kalau di belakang koma bisa sampai ke belakang sebanyak apapun kebutuhan kita bisa ya, asal sudah di belakang koma. Jadi agar atas dan bawah ini sama-sama ada angkanya baru bisa kita kurangi. 0 dikurangi 2 enggak bisa ya, pinjam 1 ini jadi 10, ini tinggal 7 ya. 10 dikurangi 2 ada 8, 7 nya turun. Nah, di sini koma 0, 0,78. Nah, negatif 0,78. Nah, untuk tabel yang bagian sini ya, tenaga yang dibangkitkan berapa? Kalau dikurangi ini hasilnya ini ya. Jadi caranya adalah 2,3 dikurangi 0,8. 0,8 ini dikurangkan. Jadi saya pakai warna lain. 3 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam. Ini tinggal 1, di sini jadi 13. 13 dikurangi 8 adalah 5. Ya. Nah, satunya turun. Nah, berarti 1,5 di sini. 1,5. Jadi 1,5 energi yang dibangkitkan, yang dipakai adalah 0,8, jadi surplusnya positif. Ya, masih dilanjutkan di sini. Jam 12 sampai jam 14 siang hari ya. Ini lagi besar-besarnya energinya. Jam 8 sampai 10 juga besar ini ya. Ini kok kecil. Ini bagaimana ini? Harusnya sebentar. Ini dikurang, ini harusnya sebentar. 2,3. Ini harusnya lebih besar. Oh, ini ditambah ya. Ini dikurangi ini ya. Pak Ali salah. Maaf ya. Jadi ini misalnya X dikurangi 0,8 sama dengan 2,3, harusnya ditambah. X sama dengan 2,3 ditambah 0,8. Ya. Jadi 2,3 ditambah 0,8 untuk ngisi X di sini. Ya, ditambah 0,8. Maaf ya, ada kesalahan. 3 ditambah 8 adalah 11, 1 nyimpen 1, ya 1 tambah 2 adalah 3. Jadi di sini 3,1. Ya, nggak usah dikasih X juga enggak apa-apa. X tadi hanya untuk menunjukkan proses kita mendapatkan hitungan itu dari mana. Atau X-nya kita geser aja ya. Kita geser ke sini biar menempatkannya itu enak. 3,1. Oke. Nah, untuk daerah sini ya, berarti pas jam 10 sampai jam 12 itu lagi optimal. Sinar mataharinya lagi kenceng-kencengnya. Ya, ternyata jam 12 sampai 14 sinar mataharinya sudah mulai turun lagi. Ya, menghasilkan 2,98 kWh ya, dalam kilowatt hour ya, dalam ya kWh ya, kWh itu kilowatt hour, kilowatt jam ya. Nah, penggunaannya cuma 0,6, jadi surplus ya. Pada jam 14 sampai 16 ya, jam 2 sampai jam 4 sore hasil yang diberikan masih besar, 2,05 kWh, yang dipakai cuma 1,2, jadi masih surplus. Tapi mulai jam 16 sampai 18 sudah agak gelap ya, maghrib ini, jadi minus lagi ya.
cara menghitungnya 1,41 ya dikurangi misalnya ini X ya, dikurangi X sama dengan min 1, maka X sama dengan caranya ini gini, biar X nya dipindah ke kanan ya, min X sama dengan min 1 min 1,41 ya, ini dipindah ke kanan. Nah, kalau semua dikalikan negatif, X sama dengan 1 tambah 1,41. Jadi semua dikalikan negatif. Ya, jadi yang negatif jadi positif semua. Prosesnya gitu. Jadi X ini sama dengan 2,41. Di sini 2,41. Ya, cara ngitungnya gitu. Jadi kita bikin persamaannya ini biar enak. Ya, ini juga misalnya ini X. Nah, jadi X dikurangi 3,46 sama dengan min 2,63 ya, jadi X nya adalah 3,46 dikurangi 2,63 ya, 3,46 dikurangi 2,63 saya pakai warna lain. 6 dikurangi 3 adalah 3, 4 dikurangi 6 tidak bisa ya, pinjam, ini tinggal 2, ini jadi 14. 14 dikurangi 6 adalah 8, lurusnya koma tetap koma, 2 dikurangi 2 habis 0,83 ya, seperti itu. Sama ini juga menghitungnya, ini dikurangi ini. Oke. Kita hitung di mana ini? Nah, di sini ya, biar kelihatan. Hitung-hitungannya kalau misalnya ini disimbolkan X dikurangi 2,74 sama dengan min 2,74 ya. Jadi X sama dengan ini pindah ruas jadi positif ya, 2,74 dikurangi 2,74, X hasilnya adalah 0. Berarti di sini jam 8 malam sudah 0 menghasilkannya. Ya. Dan ini menghasilkan karena sudah nggak ada sinar matahari. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau malam ya tentu saja tidak menghasilkan. Tapi waktu menghasilkan di sini ya disimpan di baterai. Ya. Bisa menggunakan baterai kering atau baterai basah. Ya, kalau baterai basah ini harganya murah, tapi ya daya simpannya nggak sebesar baterai kering. Mineral free itu lebih besar, tapi ya juga lebih mahal ya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya sangat menarik sebenarnya. Ya masalahnya adalah penyimpanannya ini masih mahal. Kalau dihitung-hitung ya paling menghitung itu masih irit PLN. Masih irit PLN. Tapi enaknya kalau kita punya ini panel surya seperti ini, kalau PLN lagi mati lampu masih bisa, atau mungkin daerah yang tidak terjangkau PLN, nah itu sangat diuntungkan ya. Kita nyatakan kapan surplusnya terbesar dan terkecil. Surplus terbesar saat ya, surplus terbesar jam, nah ini surplus terbesar ini kita lihat ini 2,38. Ini cuma 2,3 toh. Ini 2,38. Jam 12 sampai jam 14. Jam 12 sampai jam 14. Ya. Sampainya ini agak bergelombang gitu, kita nyontoh aja. Jam 12 sampai jam 14. Surplus terkecil jam ya paling kecil berapa ini? 2,74 ini. Pakai warna lain aja, warna coklat. 2,74 ini terkecil. Ada yang lebih kecil dari ini, yang paling negatifnya yang paling besar ya. 0,85 ini positif tapi surplus besar. Loh, ini besar loh. Di sini sebentar Pak Ali tadi jawab jam 12 sampai 14.
Ini 2,38, ini 0,85 kok iya, ini lebih besar. Ini 2,38 ini sudah benar. Surplus terkecil pada jam 20 sampai jam 22. Di sini min 2,74. Jam 20 sampai jam 22. Jam 20 sampai jam 22. Ini paling kecil ini. Minimal. Ini maksimal. Berdasarkan data di atas, dapatkah kita mengatakan kalau Joko tidak perlu membayar listrik? Jelaskan alasan kesimpulanmu kalau kamu tidak perlu. Kalau perlu menemukan jawaban. Nah, kita lihat data penggunaannya dan surplusnya kita hitung. Ya, jadi dari data ini kita hitung ya. Kita hitung total surplus. Ini kita hitung ya, adalah min 0,9 ditambah min 0,6 ditambah min 0,78 ya, ditambah min 1,28 ya, ditambah 0,93 ditambah 2,3 ditambah 2,38 ditambah 0,85 ditambah minus 1 ditambah minus 2,63 ditambah minus 2,74 ya, ditambah minus 2,2. Kita ngitungnya pakai kalkulator aja biar mudah ya. Jadi 0,9 ya minus dikurangi 0,6 langsung gitu aja, dikurangi 0,6 ya, ini sudah kurangi 0,78 ya, dikurangi 1,28 oke, ditambah 0,93 ya, ditambah 2,3 oke, ditambah 2,38 ya, ditambah 0,85 dikurangi 1 dikurangi 2,63 dikurangi 2,2 sama dengan minus 2,93 ya, sama dengan minus 2,93. Jadi untuk menjawab tadi, berdasarkan data di atas, dapatkah kita mengatakan kalau Joko tidak perlu membayar listrik? Tidak. Jelaskan kesimpulanmu. Setelah dihitung total surplus ya, di sini hitung-hitungannya adalah ini ya. Kesimpulannya adalah surplusnya minus, menurut itu aja. Surplusnya minus 2,93. Jadi masih perlu membayar listrik senilai 2,93 kWh. Nah, 1 kWh-nya berapa tinggal ngitung ya. Oke, ini adalah nomor 1 masih ya. Nomor berikutnya nomor 2. Kita jangan pakai merah ya. Estimasi atau taksiran. Estimasi atau taksiran. Sebuah truk menghasilkan emisi gas karbon monoksida
karbon monoksida ini gas yang beracun. Kenapa beracun? Dia tidak berwarna, tidak berbau ya, yang jelas. Ya ini kenapa dia beracun, karena gas karbon monoksida atau CO lebih mudah ditangkap hemoglobin daripada oksigen atau O2, sehingga hemoglobin darah kita lebih suka sama karbon monoksida. Akhirnya kita kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen itu efeknya seperti anemia, badan lemas, ngantuk, tidur, sudah nggak bangun lagi. Nah, oke, itu sudah sekilas info. Estimasi sebuah truk menghasilkan emisi gas karbon monoksida sebesar 2,8 gram per kilometer jika truk tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 4,29 ya. Kalau dalam bahasa Inggris koma ini titik ya. Kalau di sini koma ya koma ya. 4,129 km. Dengan melakukan pembulatan ke satuan terdekat, kita dapat menentukan estimasi emisi yang Dengan melakukan pembulatan ke satuan terdekat, kita dapat menentukan estimasi emisi yang dihasilkan oleh truk tersebut. Emisi yang dihasilkan 3 gram per kilometer. Nah ini 2,8 ini dibulatkan menjadi ini dibulatkan ya, dibulatkan menjadi 3 gram per kilometer, pembulatan ke atas. Jarak yang ditempuh, nah di sini pembulatan ke bawah, ini dibulatkan. Agar apa? Agar ngitungnya lebih mudah. Ya, maka 3 kali 4 adalah 12. Satuannya adalah gram. Ya, jadi menghasilkan 12 gram gas karbon monoksida. Berdasarkan penjelasan di atas, jika truk tersebut menempuh jarak 21,891 km setiap harinya, ya, tentukan estimasi emisi yang dihasilkan oleh truk tersebut selama setahun. Ya, jelaskan jika estimasi emisi yang dihasilkan selama perjalanan adalah 12 gram. Oke. Berdasarkan penjelasan di atas, jika tersebut menempuh jarak setiap harinya. Kalau jaraknya sekian dibulatkan, ya, maka jaraknya menjadi 22 ya, 22 km. Ya. 22 km setiap harinya. Tentukan estimasi emisi yang dihasilkan truk selama setahun. Ya. Sebuah truk menghasilkan emisi gas karbon monoksida sebesar ini 3 gram per kilometer. Jadi kita ngitungnya besarnya emisi per hari itu sama dengan, atau perharinya di bawah ya, per hari sama dengan 3 gram per kilometer ya, dikali 22 kilometer. Nah, atau gini aja, gram per kilometer pernya jangan gitu, kita nyoretnya biar ketahuan. 3 gram ya per kilometer dikali 12 km. Nah, kilometernya kan bisa dicoret, tinggal gram nanti. Nah, 22 ya, 22 km. Nah, maka akan menghasilkan 22 kali 3 adalah 66, satuannya adalah gram. Ya, G itu kita mending gram gitu aja ya. Atau 66 G ya, biar sama dengan itu. 12 gram. Maksudnya ini singkatan yang umum digunakan G untuk gram. Jadi emisi yang dihasilkan selama perjalanan adalah 12 gram. Betul. Ya, jadi di sini ada jawabannya sudah. Nah, ini
tentukan estimasi emisi yang dihasilkan selama setahun. Emisi selama 1 tahun. Jika 1 tahun adalah 365, maka 12 kali 365. Ini sama dengan 12 kali 365 sama dengan 4.380 gram. 4 kilo, hampir 4,5 kilo ya. Nah, ini itu 1 truk, padahal ada berapa banyak truk di Indonesia ini. Pendalaman materi, perbedaan zona waktu. Waktu yang kita acu itu referensi waktu kita bergantung pada bagian mana kita berada. Perbedaan waktu antar berbagai tempat dan negara-negara disebut perbedaan zona waktu. Kalau Pak Ali WIB, waktu Indonesia bagian barat. Nah, gambar berikut menunjukkan perbedaan zona waktu berbagai kota di dunia, tapi ini level dunia ya. Kita tetapkan Tokyo sebagai acuan. Nah, di sini Tokyo sebagai acuan. Nah, secara umum yang sebagai keacuan adalah GMT ya, Greenwich Mean Time ya, Greenwich. Ya, kita biasa menggunakan GMT ya, Greenwich Mean Time itu sebagai acuan. Tapi di soal ini, khusus di soal ini kita acuannya adalah Tokyo. Nah, gitu loh ya. Jadi GMT-nya saya hapus. Tokyo sebagai acuan. Ya, kalau Tokyo jam ke-0 dini hari, ya berarti di Wellington itu jam 1. Ya, di daerah sini di Wellington bawah ya, Sydney jam 1, di Wellington jam 3 ya, di daerah New Zealand ini. Di Doha 6 jam sebelum jam 1 sebelum jam 0 ya, tinggal kurangi 24 dikurangi 6 ya, berarti jam 18 ya, maghrib di sini jam 1 malam. Jam 00.12 malam. Berdasarkan gambar di atas, ketika Tokyo pukul 20, nah, ketika Tokyo pukul 20, kita tahu bahwa waktu Sydney adalah 20 tambah 1, jam 21. Jadi kalau Tokyo jam 8 malam, di Sydney itu jam 9 malam. Ya, waktu di London, mana London? Nah, agak di atas. Nah, ini adalah jam 11. Ya. Jam 11, jadi 20 ini dikurangi 9. Oke, tentukan waktu Wellington dan Rio de Janeiro jika Tokyo pukul 20. Ya, di Wellington ya pukul sama dengan 20.00 ditambah ya, ditambah tadi Wellington ya, Wellington plus 3 yaitu jam 23.00. Ini 0.00 itu menitnya ya. Dan di Rio de Janeiro ini pukul 20.00 ditambah Rio Brazil min 12 ya, min 12.00. 20 dikurangi 12 8, jam 08.00. Nah, jika kita tetapkan London sebagai acuan ya, London sebagai acuan terhadap perbedaan zona waktu, Doha dan Honolulu nyatakan dalam bilangan positif dan negatif. Sekarang acuannya saya pakai warna biru adalah London. Mana London? Nah, ini London sebagai acuan sekarang. London.
Kalau London sebagai acuan, ya ini waktu Doha dan Honolulu. Ya, Doha ada di sini. Ya, jadi min 6 tambah 9. Jadi kalau dari sini kan plus 3 ya. Nah, ke sini kan berarti plus dari min 6 plus 9. Ya. Ya. Doha waktu ya pukul 06 atau 6 ya min 9 gitu aja, min 9 atau oke 6 plus 9 min 6 min 9 ya, min 6 min 9. Jadi kalau ini dikurangi, oke, jadi min 6 min 9 ini sama dengan 3 00. Nyatakan dalam bilangan positif atau negatif. Nah, jika kita tetapkan waktu London sebagai acuan, tentukan perbedaan zona. Zonanya adalah plus 3. Plus 3. Ya, kalau di kanannya itu plus 3 ya. Jadi Tokyo kalau di kanannya itu plus, di kanannya itu plus. Ya. Oke, ini adalah batasnya. Ya, dan ini anggap saja di kirinya. Ya. Oke, sekarang kita tambah lagi Honolulu. Ya, Honolulu ini di sini. Jadi kalau Tokyo itu tadi sebagai 0, ya, Honolulu kan min 9. Ya, nanti coba kita hitung dari Tokyo juga. Nah, kalau Honolulu, ingat di sini kalau 6 ya 0 ke 6 itu ke ini di belakangnya. Jadi 0 dikurangi ditambah min 6. Artinya gini, kalau semakin ke kiri semakin negatif gitu loh ya. Ini semakin ke kiri semakin negatif. Terus ini terus kayak ini dipotong ditaruh di kirinya gitu ya. Jadi itu nanti Honolulu, paling khawatir kalau keliru, harusnya lebih negatif daripada min 9. Jadi tetap ya min 19 min 9 min 19 ya min 9. Nah seperti itu. Jadi min 19 plus 9 sama dengan min 10. Nah, jadi ini kalau 0 di sini adalah min 10 gitu loh maksudnya Pak Ali itu. Ya, jadi kayak di sebelah kirinya di sini kan dunia itu bulat. Oke. Suatu pertandingan sepak bola direncanakan tanggal 1 Desember ya, pukul 21 waktu Milan. Nah, sekarang kita akan gunakan warna coklat. Suatu pertandingan sepak bola direncanakan tanggal 1 Desember ya, pukul 21.00 waktu Milan. Sekarang Milan itu sebagai acuan, mana Milan. Nah, ini sebagai acuan. Ya, coklat ya sebagai acuan. Oke. Kemudian pada tanggal dan jam berapakah orang di Tokyo ya harus menghidupkan TV-nya supaya dapat menyaksikan siaran langsung. Nah, dia akan di Tokyo. Ya, di Tokyo ya, di sini semakin ke kanan kan semakin plus ya. Kalau 0 itu Tokyo 0 ya, di kanannya Tokyo asal masih di kirinya garis ini dia akan plus.
Jadi kalau Milan sebagai acuan, Tokyo tentu saja 0 dikurangi min 8. Ya, perbedaan waktu Milan Tokyo ya dengan Milan sebagai acuan, nah gitu ya. Milan Tokyo dengan Milan sebagai acuan adalah 0 dikurangi min 8 ya, sama dengan 0 plus 8 sama dengan 8. Nah, pada saat Milan jam 21.00 maka Tokyo jam 21.00 ditambah 08.00 ya, 21 tambah 8 adalah di sini 9, di sini 29 ya, 29.00 ya, kita pecah menjadi 24.00 ditambah 05.00. Nah, ini sudah berganti hari, sudah melewati 24 jam, melewati 24 jam ya, jam 24 gitu ya. Sudah melewati jam 24 atau jam 00, sudah melewati jam 24 atau jam 24.00 atau 00.00 ya, sudah melewati 00 atau jam 00.00, maka sudah berganti hari, Jadi di Tokyo harus menghidupkan TV, ya, TV jam 05.00 tanggal 2 Desember ya. 2 Desember tahunnya nggak usah ya. Nah, jadi Tokyo ini lebih timur daripada Milan. Jadi dia sudah 2 Desember jam 5 pagi, sedangkan Milan masih masih 1 Desember. Jadi ini sudah 2 Desember ya. 2 Desember jam atau agak ke atas. Di sana saat 2 Desember jam 05.00 di Tokyo di Milan masih 1 Desember jam berapa itu? 21.00. Ya, jadi Tokyo lebih dulu harinya. Indonesia ya kurang lebih sama, ya mungkin dini hari, masih jam 2-an gitu. Ya, di sini. Mungkin tinggal di Surabaya atau Jakarta gitu sama saja ya, masih satu zona waktu Indonesia bagian barat. Ya, Tokyo lebih dulu daripada kita. Mungkin kita jam 1 malam mungkin ya, atau jam 3 mungkin. Oke, ini adalah pembahasan untuk materi ini. Nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya. Mana ini? Nah, ini kok besar sekali. Materi berikutnya kita akan belajar aljabar di bab 2. Jadi akan segera saya update
ya. Untuk tahu bisa kelanjutannya, ingat bisa langsung menuju ke playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Jadi biar enak ya urut. Oke, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.